Sebuah sekolah Katolik khusus para gadis di Jepang menjadi perbincangan halayak ramai. Setelah terjadinya tragedi, hilangnya para siswi-siswi secara misterius. Namun setelah ditemukannya para siswi-siswi yang menghilang itu, tak satu pun ada yang selamat, alias tak bernyawa. Berbagai rumor negatif seperti adanya kutukan mulai menyelimuti sekolah biarawati bernama Seijitsu itu. Apalagi negara Jepang memang mempercayai adanya kutukan. Namun pihak penyidik memperkirakan meninggalnya para siswi-siswi itu karena tenggelam. Dan memang ada juga kemungkinan pengakhiran hidup massal. Apa yang sebenarnya terjadi? Aya Sukimori adalah salah satu siswi di sekolah tersebut. Yang sudah seminggu ini, ia cenderung mengurung diri di dalam kamar asramanya. Penyebabnya adalah dirinya kerap kali mendapat bisikan dari seseorang yang sangat mirip dengannya. Hal itu kemudian menjadi perhatian salah satu teman kelasnya yang bernama Kasumi. Bagaimana tidak, sejak absennya Aya di kelas, tentulah ketidakhadirannya begitu dirindukan teman-temannya. Apalagi, Aya memiliki kemampuan yang baik dalam tarik suara. Sampai-sampai, teman-temannya pun terkesima melihat Aya bernyanyi. Kasumi yang khawatir karena Aya tak kunjung masuk kelas. Ia pun mengadukan hal ini pada ibu kepala sekolah. Namun si ibu hanya menanggapinya dengan gurauan. Kalau Aya terkena kutukan yang hanya menimpa anak gadis karena jatuh cinta pada laki-laki yang telah mematahkan hatinya. Pada intinya Aya sedang galau. Sampai 1 bulan lamanya, Aya tak juga keluar dari kamarnya. Kasumi yang sangat merindukannya sampai-sampai tidak nafsu makan. Saking rindunya pada Aya, Kasumi terus memandangi fotonya dan menciumnya tepat di saat tengah malam. Keesokan harinya, kita diperlihatkan seseorang membawa kamera. Entah siapa yang memegangnya, tapi yang jelas, orang ini melihat 2 siswi yang hendak bolos dalam pelajaran. Mereka bernama Itsuki dan Risa, yang ternyata adalah teman sekelas Aya Sukimori. Sama halnya dengan Kasumi, Risa juga mengagumi Aya dalam hal bernyanyi. Saat Risa dan Itsuki sedang iseng membicarakan sebuah kutukan yang pernah terjadi di sekolah, tiba-tiba datanglah seorang wanita yang mengaku kalau dirinya adalah alumni dari sekolah mereka. Dia bernama Mary. Ia menjelaskan kalau kutukan itu memang benar dan terkenal pada masanya. Mitos mengatakan ada sepasang kekasih sesama jenis wanita yang melakukan ritual dengan mengakhiri hidup bersama-sama. Namun salah satunya tetap hidup, dan yang hidup inilah yang akan terus dihantui, bahkan menebar teror pada para gadis lainnya sampai mendapatkan pengganti pasangannya. Dan lebih mengagetkannya lagi, kalau lagu yang dibawakan saat hari kelulusan oleh seluruh siswi sebenarnya memiliki makna yang tragis. Kembali ke sekolah, para siswi yang sedang asik menanam bunga untuk keindahan sekitar. Lain halnya dengan salah satu siswi bernama Michi, di mana kegiatan ini sebenarnya tidak membuat dirinya senang atau bertentangan dengan hobinya dalam bidang fotografer. Tak lama, seorang pria berjalan melewati Michi dengan menyeret kakinya. Ternyata pria ini bernama Takashi, kakak dari guru mereka yang bernama Asao Sensei. Dialah yang ditugaskan untuk menjadi bagian tukang kebun di sekolah ini. Sementara itu, Kasumi tidak terlihat baik-baik saja. Michi pun menghampirinya dan mengajak Kasumi pergi ke dalam hutan guna menghindari kegiatan yang sedang berlangsung. Entah mendengar rumor dari siapa, namun ketika Michi membicarakan Aya Sukimori yang terkena kutukan, Kasumi semakin terlihat tidak baik-baik saja. Lalu yang terjadi? Ya,
Kasumi menghilang begitu saja bagai ditelan alam. Pencarian pun dilakukan oleh tim SAR setempat. Namun karena minimnya petunjuk, Kasumi belum juga ditemukan. Di sisi lain, ibu kepala sekolah menghimbau pada para siswinya agar jangan panik dan terus berdoa demi keselamatan Nohara Kasumi. Namun tetap saja, Michi sendiri sampai saat ini masih bertanya-tanya dan seolah tak percaya kalau Kasumi menghilang tepat di depan matanya. Kemudian kita diperlihatkan pada seorang bocah bernama Susumu, yang ternyata dialah bocah si pembawa kamera yang sempat melihat Risa dan Itsuki membolos. Di malam hari, Michi keluar dari kamarnya dan memasuki kamar Kasumi. Entah apa yang dicarinya, namun ketika menemukan sebuah foto ayah Sukimori, dia pun membawa foto itu ke dalam kamarnya. Keesokan paginya saat pelajaran sedang berlangsung, Michi yang melihat ayah berada di luar kelas dekat pintu. Sesaat dia mengalihkan pandangannya. Michi yang terlihat bingung dan melamun kosong, hingga tiba-tiba membuatnya jatuh pingsan saat jam istirahat. Sebagai teman yang baik, Risa dan Itsuki pun menuntun Michi masuk ke kamarnya. Namun perhatian mereka teralihkan begitu saja ketika melihat foto ayah terpajang di kamar Michi. Karena foto itu milik Kasumi, mereka pun sepakat untuk menaruh fotonya di atas loteng. Malam hari kembali tiba. Ketika Risa selesai menggosok gigi, muncullah ayah di belakang Risa yang entah dari mana datangnya. Dari sini sebenarnya saya juga sudah semakin bingung, tapi mari kita lanjutkan. Risa pun yang mulai merasa aneh, namun ia tetap mengikutinya. Saat ayah menyentuh wajah Risa, Risa seolah-olah terhipnotis dan beberapa hari kemudian Risa terlihat kurang sehat pasca mengalami kejadian aneh. Lalu saat sadar, sudah berada di atas loteng. Ia pun bercerita pada sahabatnya Itsuki kalau ia terus-menerus berhalusinasi tentang ayah Sukimori. Namun tanpa Risa ketahui, Itsuki ternyata mengalami hal yang serupa dengannya. Risa, Michi dan Itsuki, mereka kemudian berkumpul untuk membahas seputar masalah yang sama-sama tengah kini mereka hadapi. Risa mulai berpikiran kalau kutukan itu benar adanya, mengingat perkataan Mary yang juga sama membenarkan hal itu. Namun Itsuki membantahnya kalau ayah sendirilah yang menyalurkan kutukan itu pada mereka. Baru saja Itsuki selesai berbicara, tiba-tiba suasana berubah. Ya, kali ini giliran Itsuki yang jatuh ke dalam ilusi tak bertepi dan merasakan seperti apa yang dialami Risa sebelumnya. Setelah sadar, Risa tiba-tiba berada di sampingnya dan hendak mencium fotonya. Namun Itsuki kembali merebutnya. Secara sadar atau tidak, Itsuki kemudian mencium foto itu. Esok paginya, Risa dengan terseduh-seduh memberitahu Michi kalau Itsuki telah menghilang. Setelah kejadian hilangnya Kasumi, yang sampai saat ini belum juga ditemukan, kini Itsuki menjadi korban kedua yang menghilang secara tiba-tiba. Ibu kepala sekolah kemudian kembali memberikan arahan kepada siswinya agar jangan sampai ada yang keluar dari asrama. Di saat si ibu kepala belum tuntas memberikan arahan, tiba-tiba Michi melihat sosok ayah melayang di udara yang hanya bisa dilihat oleh dirinya. Namun karena kemunculannya itu, seketika saja hampir seluruh siswa mendadak jatuh pingsan. Aso Sensei yang tak sengaja melihat ponsel salah satu siswi, dia pun terkejut ketika mendapati foto ayah terpampang di dalamnya. Semua kekacauan ini disebabkan oleh salah satu siswi yang dengan sengaja memotret foto yang tersimpan di loteng, sehingga mereka yang mencium foto tersebut akan terkena dampak seperti apa yang sedang terjadi saat ini. Tidak hanya sampai di situ, Risa dan Michi yang tidur bersama dalam satu ranjang. Namun saat Michi terbangun dan membuka matanya, Risa yang semalam tidur di sampingnya juga tiba-tiba menghilang. Michi yang semakin membenci keadaan ini, dia pun melampiaskan amarahnya di depan pintu kamar ayah Sukimori. Namun ayah sendiri tampak sama sekali tak bergeming. Berbeda dengan Takashi yang sedang merapikan tanaman dan mulai ketakutan saat dia mendengar bisikan dari para siswi-siswi yang menghilang. Di sore harinya, Susumu yang sedang berada di pinggir sungai,
dia dikejutkan dengan seorang gadis yang mengambang terbawa arus sungai. Yang ternyata itu adalah jasad Itsuki. Berkat Susumu yang melaporkan temuan ini, akhirnya ditemukanlah semua korban siswi-siswi yang menghilang dengan total jumlah 5 orang, termasuk Kasumi dan Itsuki. Namun 3 siswi lainnya belum diketahui pasti apa penyebabnya. Para siswi yang menjadi korban kemudian dikumpulkan dalam peti mati. Pihak sekolah juga memanggil 2 orang perias jenazah. Kita sebut saja si botak dan asisten perempuannya. Satu persatu seluruh siswi memberikan bunga sebagai penghormatan terakhir mereka kepada para korban. Selesai menghadiri upacara pemakaman, Michi lagi-lagi ditampaki sosok Ayasuki Mori yang membuatnya semakin muak dan tak peduli lagi, sehingga dia rela berpasrah diri untuk menjadi korban seperti teman-temannya. Seperti kejadian sebelumnya, Michi yang hendak mencium foto itu, tiba-tiba seseorang mengambil fotonya, yang tiada bukan tiada lain, dialah Ayasuki Mori. Setelah ayah menegaskan bahwa bukan dia pelakunya, Michi tetap saja terlihat ketakutan. Ayah kemudian menceritakan pada Michi kalau dia juga mengalami hal yang sama seperti Michi dan yang lainnya. Namun bedanya, dia lebih sering ditampaki melalui mimpi oleh seorang gadis yang tenggelam di dalam air. Bahkan gadis itu sangat mirip dengannya. Itulah mengapa ayah terus mengurung diri di dalam kamarnya dan berpikir kalau dia sendiri telah terkena kutukan. Anehnya lagi, semua teman-temannya yang menjadi korban, termasuk Kasumi, Itsuki, dan 3 lainnya, adalah mereka yang muncul di dalam mimpinya. Sehingga karena hal itu, barulah dia memutuskan untuk keluar dari kamarnya. Ayah sendiri pun bingung siapa sebenarnya gadis yang ada di foto. Maka dari itu, ia meminta pada Michi untuk membantunya memecahkan misteri ini. Keesokan harinya dari luar kelas, ayah memanggil Michi yang berada di dalam kelas. Awalnya Michi sedikit ragu dan takut, karena sebelumnya ia telah didatangi oleh gadis yang menyerupai ayah. Entah dapat bocoran dari siapa, ayah dan Michi kemudian menemui orang yang dianggap mengetahui tentang kutukan ini. Dan ternyata orang yang mereka temui adalah Mary, yaitu orang yang pernah kita lihat saat ia bersama Risa dan Itsuki. Mary pun membawa mereka ke rumahnya. Disinilah Mary memberitahukan nama asli dirinya yang bernama Kusanagi Kazumi. Sedangkan nama Mary hanyalah sekedar nama samaran belaka. Setelah mengetahui kalau Kusanagi adalah lulusan dari sekolah mereka, ayah pun mencoba bertanya sambil menunjukkan foto gadis itu tentang bagaimana cara menghentikan kutukan yang ditakutkan akan ada banyak gadis lagi yang akan menghilang. Sayangnya Kusanagi mengaku ia sama sekali tidak tahu caranya. Namun menurutnya, di zaman sekolahnya dulu, terdapat sebuah danau di sekitaran sekolah yang biasa dijadikan sebagai tempat ritual oleh para pasangan sesama jenis wanita dengan cara melakukan pengairan hidup bersama-sama sebagai aksi protes mereka terhadap orang-orang dewasa yang pada saat itu sangat melarang keras, bahkan memisahkan hubungan sesama jenis. Namun berbeda dengan zaman sekarang. For your information, di tahun ini pada 14 Maret 2024, pemerintahan Jepang telah melegalkan hubungan sesama jenis dengan alasan tidak menyebabkan kerugian atau efek yang berbahaya. Tidak hanya itu, Kusanagi juga menunjukkan ruangan lain yang dulunya dijadikan sebagai tempat studio foto bagi pasangan-pasangan sesama jenis. Ketika Kusanagi menunjuk salah satu foto yang tidak diketahui identitas keduanya itu, di mana menurutnya merekalah yang sebenarnya menjadi sumber masalah saat ini. Karena pada saat mereka akan melakukan ritual pengairan hidup dengan tujuan agar tak terpisahkan, namun salah satu dari mereka tetap hidup, dalam artian mengingkari ritual. Ayah pun bertanya apa yang terjadi setelahnya. Kusanagi kembali menjelaskan batalnya ritual atau ritual yang diingkari. Salah satu dari mereka yang mati tidak akan pergi ke akhirat, melainkan akan muncul untuk menghantui pasangannya, sekaligus membuatnya menderita seumur hidup. Setelah itu datanglah Susumu, yang ternyata dia adalah putra dari Kusanagi. Kemudian Susumu tak sengaja melihat foto yang dipegang ayah. Dia terkejut kalau gadis yang ada di foto itu, menurutnya adalah foto hantu yang tertangkap oleh kamera di sebuah ujung jembatan. Tak buang waktu lama, ayah dan Michi pun segera pergi menuju jembatan yang dimaksud. Saat di perjalanan, Michi memberitahu kalau ternyata foto gadis yang mereka miliki, yang sebelumnya milik Kasumi, adalah pemberian dari Susumu. Namun ayah meragukannya, karena bagaimana bisa sosok gadis itu tertangkap kamera, apalagi gadis itu sangat mirip dengannya. Baru saja di pertengahan jembatan, kita diperlihatkan sebagian ingatan masa lalu yang sepertinya sudah terpendam sejak lama dari seorang Ayasuki Mori.
Dirasa takkan ada seorang pun yang akan dapat menghentikan kutukan ini. Setelah kejadian di jembatan tadi, Michi seolah tahu dan merasa kalau ayah menyembunyikan sebuah rahasia yang besar darinya. Maka dari itu, Michi meminta ayah untuk menceritakan tentang dirinya. Ayah bercerita, dulu, sewaktu berumur 7 tahun, ayah diadopsi oleh sekolah ini. Namun dia tidak sendiri. Ternyata masih ada anak lain yang juga turut diadopsi. Sayangnya, anak itu meninggal dunia tepat di depan matanya. Ayah sendiri menyesal karena tak mampu menolongnya, meskipun anak itu sudah meminta pertolongan padanya. Ketua kelas dan teman-teman lainnya melempari mereka dengan batu. Itu dilakukan karena ayah dianggap sebagai biang kekacauan di sekolah. Meski ayah dan Michi mencoba kabur dari kepungan mereka, namun karena kalah jumlah, akhirnya ayah berhasil dikepung. Saat si ketua kelas memerintahkan untuk membunuhnya, Michi pun menghalanginya dan mengatakan ayah bukanlah pelakunya. Sejenak kita dialihkan pada pasangan perias jenazah, di mana si botak merasakan keanehan pada kelima korban, yang seakan-akan jasad para korban hanya terpisah dari roh mereka, meskipun jasadnya tidak bergerak dan tidak bernafas. Lalu tiba-tiba, melihat Risa yang berjalan di tengah malam tanpa kesadaran, mereka pun akhirnya membawa Risa ke asrama sekolah. Ayah dan Michi tentu bersyukur Risa masih ditemukan dalam keadaan hidup. Namun menurut si botak, jiwanya sedang terpisah dari raganya. Si asisten kemudian menjelaskan kalau si botak memiliki kemampuan lain seperti yang dialami Risa saat ini. Hal itu langsung dibuktikan ketika jiwanya Risa berbicara melalui raga si botak. Melihat Risa yang masih di dalam pengaruh kutukan, Michi kemudian terpikir sebuah cara yang tingkat keberhasilannya saja bahkan tidak terjamin, yaitu dengan mencium foto itu kembali, kemudian masuk ke dalam pengaruh kutukan untuk menyelamatkan Risa sekaligus mengetahui siapa sebenarnya gadis yang mirip dengan ayah. Sebagai antisipasinya, bahwa apapun yang akan terjadi, mereka sepakat untuk saling menyelamatkan. Setelah Michi mencium foto, sebelah tangan mereka diikat dengan tali agar saling terhubung. Menjelang subuh, ayah terbangun karena tali penghubung mereka tertarik oleh Michi yang sudah dalam pengaruh kutukan. Dia pun mengikuti langkah Michi dari belakang. Ketika sudah memasuki kawasan hutan, ayah merasakan adanya gempa yang tiba-tiba membuatnya tersungkur lalu tali pun terputus. Ayah yang kehilangan jejak Michi pun terus berjalan sambil terus memanggil-manggil namanya. Tanpa diduga, Takashi yang tiba-tiba muncul begitu saja di belakangnya. Entah apa alasan Takashi memukulnya hingga pingsan, lalu kemudian dibawanya ke penampungan air di sebuah bangunan. Beruntungnya ayah segera sadar setelah dilemparkan ke dalam air. Mengetahui ayah masih bertahan, Takashi lalu meninggalkannya pergi. Beberapa saat kemudian, Michi yang dalam pengaruh kutukan berjalan menuju tempat penampungan air di mana ayah berada. Aso Sensei yang tiba-tiba datang dan coba menghalanginya pun tak dihiraukannya. Michi yang pingsan karena dipukul oleh sandal bukannya dibawa ke asrama sekolah, namun Aso Sensei malah membawanya ke pinggiran sungai untuk dihanyutkan. Beruntungnya Takashi datang dan perhatian Aso Sensei teralihkan. Sebagian misteri akhirnya terkuak di sini. Kemungkinan besar Takashi sudah pernah ditampaki sosok gadis yang mirip dengan ayah. Itulah mengapa dia memukul ayah sampai pingsan, karena dia mengira kalau ayah adalah hantu yang masih hidup dan melemparkannya kembali ke dalam penampungan air. Aso Sensei adalah pelaku 3 dari 5 korban yang ia hanyutkan ke sungai. Hal itu jelas terlihat dari apa yang akan dilakukannya pada Michi. Juga bukan tanpa alasan, Aso Sensei yang menghanyutkan ketiga korban itu untuk menutupi misteri yang ada di penampungan air. Sementara itu, ayah terus berteriak meminta tolong. Secara tiba-tiba ingatannya semakin terlihat. Seiring dengan munculnya sosok gadis bernama Maya, yang jelas jika dilihat, mereka adalah saudara kembar. Kedatangan ayah memang sudah ditunggu-tunggu dan dinantikan, karena hanya dengan bertemu saudara kembarnya lah, kutukan ini bisa terlepaskan. Ayah yang terlalu takut untuk mengingat bahkan tak ingin mengingatnya, tak henti-hentinya meminta maaf pada Maya. Walaupun Maya sudah menjadi tulang belulang,
Melihat keadaan ini, ayah bertekad untuk tidak membiarkannya sendirian. Dengan kata lain, ia sudah pasrah jika harus berakhir di penampungan air ini. Namun ternyata, bukan itu yang Maya inginkan. Yang ia inginkan hanyalah agar saudarinya tetap meneruskan hidup demi dirinya dan tumbuh menjadi wanita yang dewasa. Michi yang kembali sadar seiring kutukan itu memudar. Ia segera bergegas mencari keberadaan ayah. Di saat yang bersamaan, Aso Sensei dan Takashi yang bermaksud menuju tempat penampungan. Tiba-tiba Takashi malah terpeleset dan terjatuh ke sungai. Aso Sensei hendak menolong Takashi yang hampir tenggelam. Tiba-tiba ia melihat tim SAR yang sedang melakukan pencarian. Namun karena takut kejahatannya terbongkar, dia lebih memilih untuk mengakhiri hidup bersama dengan kakaknya. Beruntungnya Michi juga segera sampai untuk menyelamatkan ayah yang terjebak di penampungan. Tiba di hari kelulusan sekolah, ayah memberikan foto Maya kepada Kusanagi, yang memang foto itu adalah hasil jepretan putranya yaitu Susumu. Selain itu, ayah bermaksud mengundang Kusanagi di hari kelulusan, namun ia menolaknya dengan alasan kalau ia bukanlah lulusan dari sekolah ini. Terkuaklah sudah, di mana akhirnya kita mengetahui siapa sosok dua gadis yang menjadi sumber masalah sebenarnya di sekolah ini, yaitu si ibu kepala sekolah. Dulunya ia bersama pasangan wanitanya melakukan ritual pengakhiran hidup bersama di penampungan air. Namun si Capsek lebih memilih menyelamatkan dirinya ketimbang harus ikut mati bersama pasangannya. Bertahun-tahun sebelum menjabat sebagai kepala, ia terus dihantui dan juga bisikan yang terus-menerus mengganggunya. Hingga ia menyadari suatu cara untuk membebaskan kutukan ini, yaitu dengan mengorbankan salah satu saudara kembar yang sudah pasti kita bisa menebaknya. Salah satu dari mereka harus menjadi korban untuk menggantikan dirinya agar terbebas dari kutukan. Namun dengan resiko, salah satunya akan terus dihantui seperti yang sudah terjadi pada ayah. Saat akan dikorbankan, si Capsek ini memberi pilihan pada mereka yang menentukan, atau dia yang menentukan siapa yang akan menjadi korban. Dengan nada yang ragu, Maya menawarkan agar dirinya sajalah yang menjadi korban. Tanpa keraguan sedikit pun, Capsek biadab ini langsung melemparkan Maya ke dalam air. Melihat saudarinya yang meminta pertolongan, ayah pun segera mengulurkan tangannya. Namun tentunya si Capsek mencegah ayah untuk menolongnya. Kusanagi yang mendengarkan kisah tersebut seolah tidak peduli. Baginya, yang terpenting kutukan itu telah berakhir dan berharap tidak terulang kembali untuk angkatan siswi-siswi yang akan mendatang. Beberapa hari kemudian setelah kelulusan, sebelum berpisah dan menjalani kehidupan masing-masing, Michi dan ayah bertemu untuk yang terakhir kali. Tapi sebelum itu, Michi ingin memotret ayah untuk dijadikan sebagai foto kenangan. Ia pun meminjam kamera milik Susumu yang kebetulan menyapa mereka. Namun saat mulai membidik, semua teman-temannya yang telah meninggal terlihat di dalam kamera. Michi pun mengurungkan niatnya, entah kenapa, namun sepertinya dia tak ingin jika kutukan itu akan terulang kembali dan memilih menunda keinginannya itu hingga kelak datang kembali dengan kameranya sendiri. Dan film pun berakhir.